Inter Milan sukses meraih kemenangan pertama mereka musim ini setelah mengalahkan Lecce di pekan kedua Serie A. Laga yang berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza tersebut berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan La Beniamata. Pasukan Simone Inzaghi yang tampil menekan sejak awal pertandingan berhasil membuka skor pada menit ke-5 melalui gol yang dicetak oleh Matteo Darmian. Kemudian Hakan Calhanoglu memperbesar keunggulan Inter menjadi 2-0 setelah mencatatkan namanya di papan skor melalui titik putih pada menit ke-69. Dengan hasil tersebut, maka Inter pun untuk sementara naik ke puncak klasemen Serie A dengan mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi sangat senang dengan performa lini serangnya saat menghadapi Lecce pada pekan kedua Serie A musim ini. Berbicara usai pertandingan, Allenatore asal Italia tersebut memuji penampilan ketiga strikernya terutama untuk pemain pelapis seperti Mehdi Taremi dan Marco Arnautovic, ketika mereka bermain tanpa diperkuat Kapten Lautaro. Kami harus belajar untuk tidak terlalu memikirkan penampilan Lautaro, Barella atau Calhanoglu, ujar Inzaghi seperti dilansir FC Inter 1908. Taremi terus berlari selama 95 menit untuk berjuang melayani timnya. Saya memutuskan untuk mengganti Thuram yang juga bermain bagus. Dan Arnautovic pun tampil dengan semangat yang mengesankan seperti yang saya inginkan. Inzaghi kemudian menjelaskan absennya Kapten Lautaro Martinez. El Toro berlatih keras pada hari Kamis tetapi setelah dia merasakan ketidaknyamanan, maka kami memutuskan untuk tidak mengambil resiko. Kami memainkan pertandingan yang bagus ketika menghadapi Genoa, namun kami kebobolan 2 gol yang sejatinya bisa dihindari. Kami sama sekali tidak senang dengan hasil imbang tersebut dikarenakan kami adalah Inter yang selalu menginginkan kemenangan. Dan sekarang, tanda-tandanya sudah mulai terlihat semakin baik bagi saya. Inter Milan dikabarkan akan sepenuhnya fokus mencarikan klub baru untuk Joaquin Correa pada minggu terakhir penutupan bursa transfer musim panas ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri berharap bisa melepas pemain Argentina itu untuk selamanya dalam beberapa hari ke depan. Correa gagal menunjukkan performa mengesankan saat dipinjamkan ke Marseille sehingga klub Prancis tersebut tidak bersedia mempermanenkannya di akhir musim lalu. Correa pun harus kembali ke Inter dan telah menjadi bagian dari skuad selama persiapan pramusim. Meski demikian, penampilan sang striker sejauh ini juga tidak bisa membuat pelatih Simone Inzaghi terkesan. Oleh karena itu, mantan pemain Lazio tersebut tidak masuk dalam rencana Inter untuk musim ini dan pihak klub ingin segera menjualnya mengingat kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi. Correa sejatinya memiliki banyak peminat seperti River Plate yang ingin memboyongnya kembali ke negara asalnya, Argentina. Selain itu, ada juga minat dari raksasa Turki yakni Fenerbahce dan Galatasaray, begitu juga dari klub-klub Arab Saudi. Kemudian 2 mantan klub Korea yakni Lazio dan Sevilla juga sangat tertarik memulangkan sang pemain, serta rumor terkini telah mengaitkannya dengan Monza dan Real Betis. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kesepakatan yang tercapai dan Korea masih berstatus sebagai pemain Inter. Nerazzurri tidak memiliki banyak waktu lagi untuk bisa melepas Korea mengingat aktivitas transfer pemain akan segera ditutup pada tanggal 30 Agustus mendatang. Dengan demikian, prioritas dan fokus Inter saat ini adalah melepas pemain Argentina itu secara permanen sebelum berakhirnya jendela transfer musim panas. Inter Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan penuh dengan Independiente terkait perekrutan Thomas Palacios. Pakar pasar transfer internasional Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa kedua klub sudah menutup kesepakatan, dan pemain berusia 21 tahun itu akan segera menjalani tes medis dengan Inter pada minggu ini. Bukan rahasia lagi bahwa Inter tengah berupaya mendatangkan bek berkaki kidal untuk pelapis Alessandro Bastoni sebagai dampak dari cederanya Tajon Buchanan. Pemilik Inter Oaktree Capital telah mengamanatkan untuk merekrut pemain muda yang memiliki ruang untuk berkembang dan mempunyai nilai jual di masa depan. Dengan demikian, Palacios adalah pemain yang menjadi target utama Inter dalam hal ini setelah mempertimbangkan semua opsi yang memungkinkan. Nerazzurri pun bergerak cepat untuk membuat langkah maju pada beberapa hari terakhir dalam perekrutan sang pemain. Romano mencatat, Inter dan Independiente pada akhirnya telah menyetujui biaya transfer Palacios senilai 6,5 juta euro. Bek asal Argentina tersebut dikabarkan akan menandatangani kontrak jangka panjang dengan Inter setelah menolak 2 tawaran dari klub Bundesliga Jerman. Palacios pun siap menjalani pemeriksaan medis dalam minggu ini, di mana sang pemain akan tiba di Italia dalam 24 jam ke depan.
Inter Milan telah resmi melepas pemain sayap mereka Isiaka Kamate ke klub Portugal, AFS Villa das Aves dengan status pinjaman disertai opsi pembelian. Nerazzurri mengumumkan transfer pemain berusia 20 tahun tersebut melalui laman resmi klub pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. AFS Villa das Aves memiliki opsi pembelian dalam kesepakatan pinjaman Kamate, dan di sisi lain Inter juga menyertakan opsi pembelian kembali alias buyback. Kamate menjadi bagian dari skuad muda Nerazzurri sejak tahun 2020 dan telah bermain untuk berbagai level usia. Winger asal Prancis itu memang belum membuat penampilan senior kompetitif untuk Inter, tetapi ia sudah berlatih dengan tim utama dan melakoni laga uji coba pramusim kemarin. Kamate sejatinya merupakan pemain serbaguna yang mampu berperan menyerang dan lebih defensif, di mana ia tampil sebagai wingback selama pramusim. Pemain berusia 20 tahun itu pun akan menghabiskan musim ini di Liga Portugal demi mencari lebih banyak menit bermain. Inter Milan dikabarkan masih bisa menjual Marko Arnautovic di sisa jendela transfer meskipun ia memiliki pengaruh besar di ruang ganti. Corriere dello Sport melaporkan bahwa pemain internasional Austria itu kemungkinan akan meninggalkan Giuseppe Meazza dalam beberapa hari mendatang jika ada klub yang mendekati Inter dengan tawaran serius. Nerazzurri kembali mendatangkan Arnautovic pada musim panas tahun lalu sebagai pemain cadangan bagi Lautaro dan Marcus Thuram. Mantan striker Bologna tersebut memang mendapat menit bermain yang terbatas, namun ia bersikeras untuk tetap bertahan di klub. Meski demikian, Arnautovic telah menjadi sosok yang paling menonjol dan sangat berpengaruh di ruang ganti. Terlebih lagi ia merupakan teman dekat dari Hakan Çalhanoğlu dan Marcus Thuram. Dengan alasan tersebut, maka Inter pun sejauh ini belum mengajukan Arnautovic untuk dijual. Akan tetapi hal ini bukan berarti mereka tidak akan melepas pemain berusia 35 tahun itu jika ada tawaran yang tepat. Laporan mencatat bahwa pelatih Simone Inzaghi masih menginginkan kemungkinan perekrutan satu striker lagi untuk menambah variasi di lini serang mereka. Dengan demikian, Inter masih waspada terhadap peluang pasar terutama terkait transaksi keluar dan ada kemungkinan Arnautovic akan berpisah dengan klub di akhir jendela transfer. Namun dan bagaimanapun, Arnautovic berada dalam posisi yang jauh lebih baik daripada Joaquin Correa dan Martin Satriano, yang sama sekali tidak mendapat ruang dalam proyek Inzaghi musim ini. Kiper Inter Milan, Yann Sommer telah secara resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Swiss dan akan sepenuhnya fokus untuk Nerazzurri. Mantan pemain Bayern Munchen tersebut menyatakan gantung sarung tangan di level internasional setelah mengabdi selama 12 tahun bersama negaranya. Sommer telah mengikuti 5 turnamen internasional sepanjang karirnya bersama tim nasional Swiss dengan mencatatkan 94 penampilan sejak tahun 2012. Dalam sesi wawancara setelah mengundurkan diri dari timnas Swiss, Sommer mengatakan bahwa mulai saat ini ia akan sepenuhnya fokus untuk membantu Inter dalam meraih kesuksesan lainnya. Saya merasa sangat bahagia di Inter dan saya melakukannya dengan baik sebagai penjaga gawang untuk klub besar, ujar sang kiper seperti dilansir FC Inter 1908. Saya selalu mengatakan bahwa saya akan terus bermain sepak bola selama saya menikmatinya. Ketika saya turun ke lapangan di San Siro, saya merinding dan itu menunjukkan bahwa saya berada di klub yang tepat. Setelah pensiun dari timnas, maka sekarang saya akan memiliki lebih banyak waktu untuk hal-hal lain seperti keluarga saya, dan juga untuk trofi-trofi yang masih ingin saya menangkan bersama Inter. Mantan kapten legendaris Inter Milan, Beppe Bergomi merasa bahwa Jan Bisek telah mendapatkan kepercayaan dari semua orang di klub. Bek berusia 23 tahun itu mengalami perkembangan signifikan sejak direkrut pada musim panas tahun lalu. Pemain asal Jerman tersebut juga tampil gemilang selama pramusim, sehingga tidak terlalu mengejutkan melihatnya menjadi starter ketika menghadapi Genoa di laga pembuka Serie A. Ada banyak hal positif yang ditunjukkan Bisek di laga tersebut meskipun sang pemain juga melakukan beberapa kesalahan yang menyebabkan Inter kehilangan 3 poin. Namun dan bagaimanapun, Beppe Bergomi tidak memiliki keraguan atas kualitas pemain asal Jerman tersebut. Semua orang di Inter telah memberikan kepercayaan yang tinggi kepada Jan Bisek, ujar Bergomi seperti dilansir FC Inter 1908. Nerazzurri bahkan menolak tawaran 30 juta euro dari West Ham United untuk Bisek, yang menunjukkan bahwa ia memiliki peranan penting di klub. Inter bisa saja tidak mendatangkan bek berkaki kidal karena Bisek juga mampu bermain di sisi kiri pertahanan mereka. Kemudian terkait pertandingan melawan Genoa, Inter memainkan pertandingan yang bagus dan mereka tampil lebih baik dari musim lalu ketika bertandang ke Genoa.
Inter adalah tim yang memiliki pemain dengan usia tertua di Serie A. Namun jika mereka mampu bermain seperti musim lalu, maka mereka bisa bersaing untuk kembali memenangkan gelar. Yang terpenting adalah mereka masih memiliki rasa lapar dan mampu menghindari momen-momen ceroboh.